kabar Anda hari ini? Senang sekali Suara Rakyat kembali menjumpai Anda bersama saya Vanessa Tania. Pemirsa, baru-baru ini edaran pengumuman berbunyi pemakaian di area Balai Kota Pemuda untuk pengambilan foto dan video dikenakan biaya sebesar Rp500.000 per 3 jam. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah Kota Surabaya. Lantas bagaimana DPRD menanggapi? Kita akan membahasnya di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama Bro Alfian Limardi selaku dari anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selamat siang, apa kabar Bro? Hai siang sis, bahagia, gimana kabarnya sis? Baik. Ini kemarin itu kan ada edaran ya, yang ditempelkan di Balai Kota Surabaya kita harus membayar Rp500.000 kalau mau foto atau bikin video. Ini pendapatnya Bro Alfian sebagai DPRD Kota Surabaya bagaimana? Ya, saya juga waktu itu juga dikirimin juga, bahkan saya dikirimin fotonya juga, dan saya kaget juga. Saya kaget kenapa? Karena seingat saya poin itu sudah hilang, sudah tidak lagi dibahas. Nah, dan status dari Perda ini, karena waktu itu saya telepon juga ke staf komisi, saya telepon, saya tanya, Mas Yayo itu posisi raperdanya itu gimana? Apakah sudah selesai atau masih diperiksa di gubernur? Ya, dari staf komisi melaporkan bahwa itu masih di gubernur. Karena itu makanya kenapa di sekitar 2 minggu yang lalu kita ada paripurna untuk memperpanjang masa kerja pansus atau panitia khusus. Jadi dari edaran tersebut yang membuat saya merasa aneh dan juga heran, itu adalah pertama poinnya, loh kok sudah ada ya perdanya. Terus yang kedua poinnya adalah loh kok dikenakan, karena seharusnya kan sudah hilang di pembahasan itu. Jadi sudah selesai di pembahasan bahwa itu kita sepakat ya tidak dikenakan seperti itu. Nah, ini saya juga membawa bukti pembahasan. Jadi kemarin itu pada saat kita membahas raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu kita menerima yang matriks seperti ini. Mungkin nanti bisa di zoom, ya, seperti itu. Nah, ini tanggal 21 Desember? 21 Juni. Oh, Juni. Ya. Nah, di sini memang tebal, tapi ini hanya sebagian. Yang realnya itu lebih tebal lagi. Karena ada beberapa dinas yang ini apa? Yang terkait. Jadi raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dia seperti modelnya kayak omnibus law. Jadi dia memangkas, dia memadatkan itu perda-perda yang sebelumnya berkaitan dengan yang ada di sini gitu. Jadi salah satunya kayak perda PBB yang kemarin itu sudah tidak berlaku. Berlakunya nanti dengan yang ini. Ataupun juga perda reklame, kemudian juga retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ataupun juga perda pengelolaan kekayaan daerah. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kalau bisa di zoom nanti bisa di ini. Nah, di poin ke-9 ini memang ada dari Pemkot ada mengajukan. Di sini saya kasih tanda silang karena memang di pembahasan tersebut saya termasuk yang menolak, dan itu kita mulai debat juga yang panjang. Kenapa saya menolak? Karena saya melihat bahwa Balai Pemuda ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, dulu itu kan Balai Pemuda itu tempat para pemuda-pemuda zaman itu tuh untuk kumpul.
untuk sama-sama melakukan suatu kegiatan, entah itu juga diskusi juga, tukar pikiran tentang bagaimana kegiatan yang mau dilakukan, termasuk juga situasi politik. Nah, pertama dari latar belakangnya. Kemudian juga sebenarnya komplek ini kan menjadi ikon dari Surabaya, Benar. menjadi tempat titik kumpul dari teman-teman dari warga Surabaya maupun juga non Surabaya untuk melihat, oh gini ya rasanya ya kalau kumpul di Balai Pemuda. Gimana rasanya kalau di Balai Pemuda ini seperti ini ya. Gitu. Nah, seharusnya dengan titik seperti ini, titik kumpul seperti ini, itu kan kita kalau kita bilang kita membebaskan atau tidak mengenakan, itu kan kita juga termasuk membantu masyarakat kita itu untuk punya satu hiburan yang tidak harus berbayar. Iya, betul sekali Ya kan? sebenarnya. Kan nggak semuanya itu selain juga mau membayar, ada juga yang memang nggak mampu untuk membayar kalau memang ada seperti itu. Jadi mari kita bilang Pemkot itu mulai memikirkan bahwa tidak semua itu harus dipajakin. Memang kita jalan operasionalnya itu kan dari pajak di sana. Kalau misalkan ini betul berjalan, maksudnya akan berjalan, kira-kira ada potensi ketidaksetaraan di masyarakat. Misalkan yang tidak mampu tidak bisa foto ataupun bagaimana? Oh pastinya kalau memang itu tetap dijalankan, pastinya ada yang mampu bayar baru foto, yang nggak mampu bayar nggak foto. Lalu sebenarnya Seperti itu. solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya selain menolak itu apa saja? Karena kita sebenarnya sudah mencapai kesepakatan di pembahasan tersebut bahwa poin ke-9 itu sudah dihilangkan. Dan itu juga saya ada juga buktinya bahwa itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini di poin yang ke-9 ini sudah tidak ada. Poin tentang pengenaan tarif untuk Balai Pemuda itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ditanya apakah solusi dari ini ya, berarti solusinya adalah Biro Hukum harus merevisi ataupun juga memeriksa kembali mana ini yang poin-poin yang seharusnya sudah dihilangkan kok bisa tiba-tiba muncul. Benar. Atau ada mungkin poin-poin yang sudah ditambahkan tapi nggak muncul. Ya, ini kan menjadi satu kita bilang satu awal untuk ayo sama-sama membenahi diri. Kan kita tidak sempurna ya. Jadi ya ini momen untuk dari Biro Hukum untuk merevisi, untuk juga memeriksa perda yang sekarang ini ataupun juga perda kemarin yang mungkin juga masih diterapkan tapi ternyata sudah nggak sesuai ini Tidak sesuai dengan masyarakat. dengan kondisi masyarakat, ataupun juga dari perwali. Mungkin juga ada perwali yang nggak pas, yang ternyata ini. Saya pikir Cak Wali sekarang juga orang yang open minded dan terbuka, dan itu seharusnya bisa menjadi satu langkah yang baik untuk bagaimana kita merubah kondisi Surabaya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Baik, Bro Alfi, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Sobat Lentera, kembali lagi dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Masih bersama dengan Bro Alfi dan kita akan masih membahas tentang polemik tarif foto di Balai Pemuda. Oke, Bro, tadi kan kita sudah membahas kalau sebenarnya sudah dihilangkan itu harus kita berhubungan juga dengan hukum kan pastinya. Tapi kalau misalkan tidak dihilangkan peraturannya, apakah mungkin tarifnya akan diturunkan? Kalau secara prosedural ya, kalau memang dari awal kita sepakat sudah dihilangkan, kemudian ini muncul kembali dan itu eh, entah itu mau di tarif yang lebih rendah ataupun juga lebih tinggi, itu secara etika itu sudah tidak sesuai. Tidak Secara sesuai. prosedur itu sudah tidak sesuai. Gitu. Jadi seharusnya adalah dikembalikan ke kesepakatan semula. Tapi memang seluruh anggota DPRD tidak setuju dengan hal ini atau bagaimana? Atau ada beberapa pihak yang sebenarnya masih setuju? Pembahasan ini kan dibahas di pansus, panitia khusus. Jadi begini, rancangan perda, peraturan daerah, atau kita singkat raperda, itu berasal dari dua sumber. Satu bisa dari pengajuannya Pemkot, atau yang kedua itu pengajuan yang dari Dewan atau dari DPRD. Nah, dalam hal ini, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini yang mengajukan adalah dari Pemkot. Kenapa dari Pemkot? Karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, undang-undang ini muncul karena ada undang-undang ini, maka peraturan daerah yang dibawanya itu dia harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Karena undang-undang yang dibawa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Dan setelah pengajuan ini kita bilang disahkan oleh Badan Pembentukan Perda, maka itu akan dibawa ke paripurna. Paripurna ini pun juga melalui namanya itu Banmus, Badan Musyawarah. Ini yang menentukan, oh ini kapan diparipurnakan. Kemudian juga Banmus yang menentukan juga pansusnya ini ada di komisi mana. Nah, dalam hal ini yang diputuskan adalah pansus ini berada di komisi B, komisinya Alfian. Betul, seperti itu. Dan di pansus ini Alfian sebagai wakil ketua di sana. Wakil ketua dari kasus ini? Wakil ketua dari pansus ini. Ya. Dari pansus ini, oke. Bro, tapi bagaimana Bro melihat dan memandang misalkan fotografer, itu sebenarnya kalau masih diterapkan kebijakan ini, mereka tuh kan kalau foto atau biasanya di balai kota ini ada acara kesenian budaya, kalau diterapkan, tetap diterapkan, itu pandangannya Bro gimana dengan kebijakan ini? Tapi untuk hal komersial misalkan untuk ditaruh di konten seperti konten kreator, apakah tetap akan diterapkan kebijakan ini bagi yang komersial? Kalau dari awal kita sepakat ya, seperti pembahasan bahwa oke, kita yang untuk kita bilang di Balai Pemuda itu untuk foto dan video kita tidak kenakan seperti itu. Nah, seharusnya juga kita menyakup aturan yang di sana. Apakah dia itu nanti akan menggunakan untuk komersil ataupun non komersil? Kan kita harus mengikuti aturan yang ada seperti itu. Karena kalau tidak ada aturannya, kemudian juga ada tarikan seperti itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai pungli, pungutan liar. Dan saya pikir juga Cawali juga sekarang kan juga lagi giat-giatnya untuk menghilangkan pungli itu. Iya, benar. Tapi kalau kebijakan ini diterapkan, apakah kemungkinan masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang lebih? Seperti contohnya kalau kita datang ke balai kota, kita mau melakukan foto prewedding, lalu mungkin akan disediakan stafkah untuk orang yang mengawasi atau orang yang membantu persiapannya mereka atau bagaimana? Atau
ada nggak pembicaraan itu sebelumnya? Sebelumnya tidak ada. Jadi hanya kita foto, pokoknya foto, video, bayar 500.000. Tidak ada fasilitas Ya. yang didapatkan Oh. masyarakat. Karena di pembahasan tersebut itu jelas-jelas bunyinya itu semua foto dan video. Iya. Seperti itu. Dan itu yang akhirnya kita tentang, kita bilang sudah tidak perlu seperti itu. Karena kita pingin ya masyarakat kita juga bisa happy lah, bisa healing seperti itu kan. Dari foto-foto entah itu upload di medsosnya, upload di Instagramnya, seperti itu. Kalaupun nantinya ada seperti itu, mau seperti itu, maka perda yang ada ini harus direvisi. Jadi direvisi kalau untuk komersial berarti berbeda begitu. Ya. Nah, kalau seperti itu maka harus direvisi dan revisinya tuh harus di pansus. Dengan catatan pansusnya masih aktif. Karena banyak juga berita yang beredar yang saya baca dari platform media itu yang banyak bilang sebenarnya nanti yang dikenakan tuh misalkan kayak event organizer atau wedding organizer yang melakukan fotografi yang ada di Balai Kota Surabaya. Padahal kan sebenarnya Balai Kota Surabaya ini merupakan fasilitas umum Ya, ya. dan bahkan bisa jadi marketing bagi Kota Surabaya juga gitu. Betul. Saya sepakat bahwa Balai Pemuda ini tempat umum, fasilitas umum, dan semua warga mau baik yang Surabaya ataupun non Surabaya bisa menikmati di sini. Gitu. Kalau saya melihat sih apa ya, kita bilang pemerintah kita ini harus mulai belajar untuk sebagai pemerintah yang baik. Seperti itu. Jangan semua Jangan dipajakin semua gitu dipajakin gitu kan. Karena kan kita ini pemerintah bukan penjajah. Jadi meningkatkan PAD itu bagus. Tapi meningkatkan PAD itu kan tidak dengan cara menekan warganya. Menekan bahwa semuanya itu harus pakai harus dibayar, Benar. dikenakan pajak. Kan sebenarnya kita juga bisa mendapatkan PAD juga dari perusahaan daerah yang bagus. Kinerjanya bagus, maka dia akan bagi dividen. Dan dividen ini kan akan masuk juga ke dalam kas daerah sebagai pendapatan. Nah, dari sana kan bisa juga. Tidak harus warganya yang ditekan-tekan. Karena bagaimanapun juga, saya berpikiran bahwa negara itu kalau bisa meningkatkan pendapatan warganya itu bagus. Kalaupun tidak bisa, setidaknya itu bisa mengurangi beban hidup warganya. Dan warga negara yang happy, maka itu akan juga istilahnya itu meningkatkan produktivitas dari ekonomi yang ada. Baik dari warganya ataupun juga akhirnya menarik investor untuk datang. Gitu. Di sana pun perputaran ekonomi terjadi kan. Masyarakat kita yang belum kerja akhirnya dapat nih lapangan kerja yang baru seperti itu. Dari sana perusahaan ini membayar pajak, warga juga membayar pajak. Kota ada kas, ada pendapatan. Kas ini kita buat lagi buat program. Entah itu program buat kesehatan atau program juga buat teman-teman lansia gitu. Iya. Karena saya melihat bahwa teman-teman lansia ini termasuk masyarakat yang masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Memerlukan perhatian, betul. Baik Bro Alfi, kita akan lanjutkan penjelasannya setelah jeda berikut ini.
Sobat Lentera masih dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Masih bersama dengan Bro Alfian. Tadi kita sudah membahas tentang penerapan tarif. Semoga itu kalau Bro Alfian sendiri berharap itu nggak jadi ya Bro ya. Ya, kadang kan kita sudah sepakat. Karena kita semua udah sepakat dan sudah ada juga hukumnya. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi itu ada untuk menyeimbangkan pendapatan tadi dengan pemeliharaan fasilitas publik itu bagaimana? Jadi gini, untuk kita bicara tentang apakah fasilitas publik itu ada perawatan di sana, itu kan tidak harus mendapatkan pendapatan yang langsung dari tempat itu. Karena sumber pendapatan itu kan banyak. Kan? Kita bicara tentang kita makan di restoran, di kafe, itu ada pajak restoran. Kemudian juga, ini kalau yang langsung ke daerah ya, langsung ke kota Surabaya. Itu kalau semuanya ada tamu yang stay di hotel, di penginapan, itu pun juga langsung kena pajak hotel. Kita parkir kendaraan, mau itu dari motor, ataupun juga mobil, ataupun truk dan bis, itu pun juga ada biayanya. Bahkan next ini, sepeda itu pun juga dikenakan. Sepeda angin, sepeda ontel. Sepeda angin. Ya, seperti itu. Itu pun juga dikenakan nantinya ke depan ini. Jadi ada pajak kendaraannya? Ada pajaknya nanti. Oke. Bukan pajak yang seperti tahunan, seperti kita bilang STNK atau gitu, bukan. Tapi maksudnya seperti apa? Kita bilang kalau parkir maka dia harus bayar. Oke. Even buat sepeda, karena sekarang ini kan sepeda sebenarnya 0. Betul. Nah, nanti ke depan itu akan dikenakan. Bahkan nanti kita akan mengenakan juga untuk beberapa zona. Itu adalah pajak pinggir jalan yang secara progresif. Waktu itu saya sempat tanya juga ke dinas yang dishub, bagaimana memastikan kendaraan yang parkir itu dia parkirnya dari jam sekian sampai jam sekian. Karena jangan sampai sistem one gate ya. Kecuali ya one gate, seperti di mall gitu Betul. kan, seperti dalam gedung. Tapi kalau di pinggir jalan gimana? Oh Pak, nanti kita akan ada nyiapin device-nya. Ya nanti kita lihat device-nya itu seberapa, seperti apa. Tapi ini masih perencanaan ya? Masih belum, berlakunya kapan belum tahu ya? Kalau perda ini sekarang kan di provinsi posisinya. Kalau dari pemeriksaan provinsi sudah oke, maka akan langsung berjalan. Gitu. Di tahun ini kira-kira? Di tahun ini. Kalau untuk mengawasi proses supaya ini nggak berlaku lagi atau misalkan berlaku, itu proses pemberlakuan sama pengawasannya gimana nanti? Ya, kalau dari pengawasannya seperti apa, saya kalau bicara tentang pengawasan, saya berharap bahwa dari teman-teman, Bapak Ibu, Bro dan Sis, itu bisa membantu kami, DPRD, untuk mengawasi kinerja Pemkot. Untuk mengawasi bagaimana perda ini dijalankan. Saya terbuka bagi Bapak, Ibu, Bro, dan Sis untuk melaporkan ataupun juga sumbang saran ataupun ide, silakan DM saya di Instagram, alfian.dpr. Alfiannya pakai F, Fanta. Jadi alfian.dpr. Monggo silakan untuk mend-DM saya untuk saran, ide, ataupun juga mau ngopi bareng. Mungkin bisa berikan saran juga kepada Pemkot Kota Surabaya tentang kebijakan ini? Ya, jadi untuk Pemkot Surabaya, saya berharap bahwa dari kejadian ini kita sama-sama belajar bahwa di mekanisme kita ini mungkin ada yang kurang baik, yang harus diperbaiki, yang harus di-upgrade biar lebih maju, lebih oke lagi. Dan ini juga bisa menjadi satu titik mula dari Biro Hukum untuk mengevaluasi
ataupun juga dari Pemkot untuk mengevaluasi ke dalam. Apa yang seharusnya bisa diperbaiki, apa yang ternyata masih kurang ya dari saya. Karena dengan evaluasi dan juga kita bilang deep insight ke dalam diri kita ini apa sih yang kurang, dari sana itu kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Dan dengan peraturan ataupun policy yang lebih baik dan lebih maju lagi, kita sama-sama berharap masyarakat kita, warga Surabaya khususnya akan menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia, dan juga lebih makmur. Baik, semoga dengan kebijakan yang sudah disampaikan juga tadi memang tidak terjadi supaya tetap 0 rupiah ya untuk Ya, foto di balai kota supaya bisa jadi marketing juga kota Surabaya semakin dikenal di mancanegara juga. ya. Dan saya Vanessa Tania pamit undur diri dan sampai jumpa.